pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu di minggu pertama. Nah adik-adik, tahu gak bulan ini ada yang spesial? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Di bulan ini kita merayakan hari Natal adik-adik. Walaupun kita rayainnya di rumah masing-masing, tapi percaya kita tetap merasakan hari Natal. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Ya Bapa, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Angkat satu pujian seperti bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini.
Adik-adik, mari kita jadi anak yang bercahaya, yang seperti bintang. Nah, adik-adik, yuk kita satukan hati, kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Selamat pagi adik-adik, semua penuh sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau siapkan kehidupan kami, hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, apa yang kami dapatkan dapat menjadikan teladan buat hidup kami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa jawab syukur, haleluya, amin. Semuanya siap? Lipat tangannya, duduk yang manis. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bisa bertemu kembali semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau duduk diam, kita mau dengarkan sama-sama. Pada waktu itu adik-adik, ada seseorang yang berkobar-kobar hatinya untuk membunuh murid-murid Yesus, untuk mengancam dan menganiaya semua murid-murid Tuhan. Lalu dia menghadap imam besar. Untuk apa? Dia minta surat kuasa untuk membawa setiap orang-orang yang mengikut Tuhan, laki-laki ataupun perempuan, dia akan menangkapnya dan akan membawa mereka ke Yerusalem. Orang-orang yang tidak bersalah pun ditangkap oleh bapak ini. Nah, bapak ini namanya adalah Saulus, adik-adik. Ingat ya, namanya Saulus.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat dengan kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia, dan rebahlah ia ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Saat sinar yang sangat terang itu muncul dari langit, seketika itu juga mata Saulus menjadi buta dan dia harus dipapah oleh teman-teman seperjalanannya untuk masuk ke kota yang Tuhan perintahkan. Dia tidak mau makan, tidak mau minum selama 3 hari di kota itu. Di kota mana tadi adik-adik? Iya, kota Damsyik. Di kota Damsyik ada seorang yang bernama Ananias. Nah, Tuhan menyuruh Ananias ini untuk mendoakan Bapak Saulus. Karena saat itu Bapak Saulus mulai berdoa juga, mulai bertobat. Dan akhirnya Bapak Ananias menumpangkan tangannya kepada Bapak Saulus dan Bapak Saulus bisa melihat lagi karena Bapak Saulus benar-benar bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Awalnya Bapak Ananias takut untuk mendoakan Bapak Saulus karena terdengar kabar bahwa Bapak Saulus ini orang yang sangat jahat. Dia menangkap, menganiaya, bahkan membunuh semua murid-murid Tuhan. Tetapi karena kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya Bapak Ananias mau mendoakan Bapak Saulus. Setelah Bapak Ananias mendoakan Bapak Saulus, tiba-tiba selaput matanya terbuka dan Bapak Saulus bisa melihat lagi. Dan dia bangun, dia dibaptis dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mulai saat itu namanya diganti dengan Paulus dan bukan sebagai penganiaya lagi tetapi sebagai pembawa kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak Saulus menjadi Paulus dan memberikan kabar sukacita kepada semua orang. Nah, adik-adik, kalau kita mau bertobat, mau mengakui kesalahan kita, Tuhan Yesus adalah setia dan penuh kasih. Pasti Tuhan Yesus mau merangkul kita lagi, memeluk kita lagi. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan yang lebih lagi seperti kepada Bapak Paulus. Yuk, siapa yang mau angkat tangannya? Nah, ceritanya cukup di sini. Kita mau buka ayat hafalannya ya. Adik-adik, ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kita tutup ibadah hari ini, kita mau berdoa. Nah, adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhannya? Udah nonton tadi ya firman Tuhannya? Adik-adik pasti bisa melakukannya. Siapa yang bersalah harus mengakui kesalahannya dan mau bertobat ya, minta ampun sama Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangannya, kita mau tutup ibadah hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mengakui kesalahan, memohon ampun kepadamu. Kami sungguh ucap syukur Bapa karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengampuni kami dan mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah menangkap firman Tuhan. Adik-adik, kita harus jadi pelaku firman Tuhan yang selalu mendengar firman Tuhan dan mentaatinya. Dan jangan lupa ya adik-adik, hafalan dihafalin. Dan jangan lupa di videoin terus dikirim ke grup masing-masing. Sampai jumpa minggu depan.